Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pelangi akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Fatima Adela. Saya Natarini Alika Hidayat. Saya Lalu Fauja. Saya Bapak Mulyandi. Di sini kami akan melakukan perhitungan Dengan mata kuliah matching learning. Yang pertama itu registrasi berganda, yang kedua decision tree, yang ketiga SPM, yang keempat humans, dan yang kelima itu ada neural network. Ini di sini akan melakukan perhitungan data neural network menggunakan metode perspektif. Nah, di sini kami sudah mempunyai data dengan data nama barang, stok, terjual, dan status. Nah, di status ubah semua data menjadi skala angka kategori, terutama yang Y, berarti di sini kami ubah menjadi 1, 1, 1, 0, 0. Nah, di sini kami akan mencari X1 1,6, X2 3,5, apakah dia untung atau rugi. Di sini kami akan inisialisasi nilai bobot W. Karena kita memiliki dua variabel prediktor, maka kita memiliki dua nilai bobot. Nilai bobot atau W akan berubah-ubah nantinya. Oleh karena itu, sekarang kita hanya memiliki nilai W1 dan W2 awal. Di sini kami mempunyai nilai W1 min 0,5, W2 awal 2,1, learning rate 1,5, threshold 0, B min 1. Dengan rumus mencari V sama dengan WO dikali XO ditambah W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 sampai dengan WM dikali XN ditambah B. Ini untuk mencari rumus W baru. W baru sama dengan W lama ditambah learning rate dikali error dikali X. Oke, di sini akan kita mulai perhitungannya untuk mencari nilai V. Caranya Itu dengan V sama dengan buka kurung W1 awal dikali X1 tutup kurung ditambah W2 awal dikali X2 tutup kurung, habis itu ditambah B. ditambah B. Tambah B. Ini merupakan nilai V yang sudah kami cari. Oke, di sini kami akan mencari luaran action. Caranya sama dengan if buka kurung nilai V lebih kecil dari nilai threshold. Ini kemudian nilai threshold kita kunci, kita F4. Kemudian titik, kasih keterangan 0 atau 1. Kemudian enter. Nah, ini merupakan nilai luaran dari action. Nah, kemudian di sini kami akan mencari nilai error. Caranya itu Y dikurang Y aksen. Nah, errornya adalah 0. Kemudian di sini kita akan mencari W1 baru. Caranya W1 awal ditambah learning rate N dikali dengan error, lalu dikali X1 dan enter. Nah, ini merupakan hasil dari W1 baru. Kemudian di sini kita akan mencari W2 baru. Caranya W2 awal ditambah W2 awal learning rate N dikali error dikali X2 dan enter. Nah, ini merupakan W2 baru. Kemudian di sini kami akan mencari delta W1. W1 baru Sama dengan dikurang W1 awal dan enter. Nah, ini merupakan delta W1. Kemudian di sini kami akan mencari delta W2. W2 baru dikurang W2 awal dan enter. Nah, di sini kami sudah menemukan di baris pertama. Nah, di sini kami akan mencari V2-nya di baris kedua. Caranya seperti ini. Sama dengan X2
X2 dikali X kedua, maksudnya baris kedua X1 dikali W1 baru ditambah X2 baris kedua yaitu D27 dikali W2 baru ditambah B. Enter. Nah, di sini kita lupa kasih buka dan tutup kurung. Nah, kemudian di B-nya ini kita kunci menggunakan F4. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari V kedua di baris kedua. Nah, untuk luaran di aksennya, di sini kita tinggal tarik aja, karena tidak ada yang perlu diubah. Nah, kemudian untuk mencari errornya juga sama, tidak ada yang diubah, jadi kita tarik saja. Nah, di sini kami akan mencari W1 baru di baris kedua. Caranya sama dengan W1 baru ditambah learning rate. Nah, di sini learning rate-nya kita kunci menggunakan F4. Nah, apabila sudah dikunci, di sini akan muncul tanda dolar. Kemudian dikali error kedua. Error kedua ini di baris H ke 27 berarti H27 dikali X1 baris kedua, enter. Kemudian enter. Nah, ini merupakan hasil W baru di baris kedua. Kemudian di sini kami akan mencari W2 baru di baris kedua. Caranya sama dengan W2 baru ditambah learning rate sama seperti tadi. Ini kita kunci menggunakan F4 dikali error kedua dikali X baris kedua. Kemudian kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari W2 baru. Kemudian di sini kita akan mencari delta W1. W1 baru sama dengan W1 baru dikurang W1 baru kedua. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, di sini juga kita cari W2 baru dikurang W2 baru kedua. Atau bisa kita ubah menjadi W2-nya yang kedua, baru kita kurang W2-nya yang pertama. Kemudian kita enter. Nah, apabila kita sudah menemukan hasilnya, ini tinggal kita tarik. Nih. Nah, agar perhitungan ini selesai, di error ini kita harus mempunyai nilai seluruhnya 0. Nah, karena di sini errornya itu ada -1, di sini kita cari lagi hingga ke iterasi berikutnya, hingga mendapatkan nilai 0-nya yang hingga errornya semuanya 0. Caranya ini kita paste aja ke bawah. Ini kita ulang, kita hapus kecuali X1, X2 dan Y-nya. Ini kita hapus dulu. Kita jalankan aja. Kita ubah dulu warnanya. Nah, karena di literasi kedua kita masih menemukan 1 dan 1 belum 0, kita lanjut ke iterasi ketiga. Caranya sama, kita copy saja data di atas, kemudian kita pastikan. Nah, ini akan terhitung otomatis. 3. Kemudian ini kita ubah warnanya aja agar ada perbedaan. Nah, kita belum menemukan errornya 0 semua, berarti kita lanjut ke iterasi keempat. Caranya sama. Kita copy aja ke bawah. Nah, di sini kita ubah warna agar ada perbedaan. Nah, di sini kita sudah menemukan error semua di iterasi keempat. Kemudian di sini kita akan melakukan perhitungan, yaitu di X1 1,6 sama 3,5. Apakah dia rugi atau dia untung? Di sini
kita buat data yang diprediksi, kemudian angkanya tadi berapa? Angkanya 1,6, kemudian 3,5, 3,5. Selanjutnya di sini kita lakukan perhitungan. Nah, di sini nilai terakhir W1 baru yaitu 3,4 dan nilai W2 baru yaitu min 3. Nah, di sini perhitungannya adalah sama dengan buka kurung W1 baru yaitu ini 3,4 dikali dengan jumlah data yang diprediksi 1,6, kemudian ditambah W2 baru yaitu min 3 dikali data yang diprediksi yaitu 3,5, kemudian ditambah B yaitu ini nilai B, kemudian kita F4, kita kunci, kemudian kita enter. Nah, ini merupakan data yang diprediksi. Di sini kita buat perubahan. Harus satu-satu kita bolong. Kita ubah aja warnanya. Nah, itu artinya data yang diprediksi yaitu mempunyai nilai untung karena hasilnya adalah min 6,0. Nilai Y-nya berarti di sini kita buat untung. Nah, ini merupakan hasil perhitungan neural network yang sudah kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.